Dikutip dari data hingga perdagangan Selasa siang tadi, rupiah melemah di 0,10% di level 17.117 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah dibuka melemah di 0,09% di level 17.110 per dolar Amerika. Informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah masih bertahan di zona pelemahan dan masih bertahan di atas level 17.100-an per dolar Amerika Serikat. Dikutip dari data hingga perdagangan Selasa siang tadi, rupiah melemah di 0,10% di level 17.117 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah dibuka melemah di 0,09% di level 17.110 per dolar Amerika. Bahkan secara intraday, rupiah sempat melemah ke 17.132 per dolar Amerika. Sementara itu, indeks dolar Amerika di Selasa pagi bergerak stabil di level 98,348. Setelah di perdagangan Senin, koreksi cukup dalam di 0,29% ke posisi 98,366. Pelaku pasar saat ini masih mencermati perkembangan geopolitik di Timur Tengah dan dolar Amerika yang bergerak cenderung stabil ketika investor menimbang risiko pasokan energi akibat blokade Amerika terhadap kapal-kapal Iran di Selat Hormuz. Sementara di sisi lain, pasar juga mencermati peluang berlanjutnya dialog antara Washington dan Teheran yang bisa membuka jalan bagi terobosan baru. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 17.114 rupiah. Pelemahan terpangkas di 0,08%. Kemudian terhadap euro di 20.027 rupiah, pound sterling di 23.175 rupiah, dan yen Jepang di 107,66 rupiah. Informasi komoditas harga minyak mentah global, koreksi usai naik tinggi di sesi sebelumnya terdampak sinyal peluang diplomasi antara Amerika dan Iran masih terbuka. Harga emas rebound seiring dolar Amerika melemah ke level terendah sepekan, sementara harga batu bara bangkit usai melemah di 3 hari beruntun seiring kenaikan harga energi global. Harga minyak dunia koreksi di Selasa pagi waktu Asia, di tengah pasar mulai merespon sinyal jalur diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran masih terbuka, sehingga kekhawatiran gangguan pasokan sedikit mereda. Merujuk data Refinitiv pukul 08.35 waktu Indonesia Barat, harga Brent di 97,34 dolar Amerika per barel turun 2,03%. Minyak WTI Amerika tercatat di 96,80 dolar Amerika per barel, melemah 2,30%. Melansir Reuters, penurunan ini usai di Senin Brent ditutup naik lebih dari 4%, WTI menguat hampir 3%, terdampak Amerika mulai lakukan blokade Selat Hormuz. Harga emas berhasil rebound sesi perdagangan Asia, didukung oleh pelemahan dolar Amerika Serikat yang berada di dekat level terendahnya dalam lebih dari sebulan. Hal ini membuat komoditas berdenominasi dolar seperti emas batangan lebih terjangkau bagi pemegang mata uang lain. Selain itu, penurunan harga minyak meredakan kekhawatiran res inflasi dan prospek suku bunga Amerika tetap tinggi. Dikutip Reuters, Selasa pukul 08.15 waktu Indonesia Barat, harga emas spot naik 0,6% di 4.769,52 dolar Amerika per troy ounce. Harga batu bara rebound mengikuti pergerakan harga minyak dunia dan gas. Merujuk Refinitiv, harga batu bara di Senin waktu setempat di 132,05 dolar Amerika per ton atau melonjak 1,7%. Kenaikan ini memutus tren negatif dengan koreksi 7,9% di 3 hari beruntun. Kenaikan harga batu bara ditopang kembali menguatnya harga energi global seperti minyak mentah WTI dan Brent di tengah perang Timur Tengah yang masih memanas. Diketahui batu bara, minyak, dan gas adalah komoditas energi yang saling melengkapi sehingga harganya bisa saling mempengaruhi. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel.
Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa update hingga sore hari ini waktu Indonesia Barat. Minyak WTI melemah di 3,24% di 95,66 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 1,16% di level 17.903 dolar Amerika per metrik ton. Emas juga menguat di 1,01% di level 4.816 dolar Amerika per troy ounce. CPO melemah di 2,06% di Rp4.467 Malaysia per tonnya. Kita ke informasi emiten pemirsa di mana PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan imbal hasil optimal kepada investor. Untuk tahun buku 2025, Persero bersiap membagikan dividen final dalam jumlah jumbo. Hal ini semakin memperkuat daya tarik saham perbankan ini di pasar modal. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk akan membagikan dividen final Rp31,47 triliun atau setara Rp209 per saham untuk tahun buku 2025. Sebelumnya BBRI telah membagikan dividen interim Rp20,63 triliun atau setara Rp137 per saham di 15 Januari 2026. Dengan demikian, Persero membagikan dividen tahun buku 2025 dengan total nilai sebesar Rp52,10 triliun atau sebesar Rp346 per saham. Keputusan pembagian dividen tunai ini telah disetujui dalam rapat umum pemegang saham tahunan RUPST di 10 April 2026. Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, Heri Gunardi menyampaikan keputusan pembagian dividen merupakan wujud nyata komitmen perseroan dalam memberikan return yang optimal bagi pemegang saham yang didukung oleh kinerja keuangan yang solid serta pengelolaan risiko yang terjaga. Pembagian dividen ini didasarkan pada kinerja perseroan yang tetap positif yang ditopang oleh penguatan pada segmen UMKM sebagai core bisnis BRI. Selanjutnya, akselerasi transformasi digital yang terus memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan efisiensi operasional. Dan berikut jadwal pembagian dividen PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk tahun buku 2025. KAM dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi 20 April 2026, ex dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi 21 April 2026, KAM dividen di pasar tunai 22 April 2026, ex dividen di pasar tunai 23 April 2026, daftar pemegang saham DPS atau recording date 22 April 2026 dan pembayaran dividen 8 Mei 2026. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Dan pemirsa cukup menarik keputusan dari BBRI untuk membagikan dividen dengan nilai yang lebih besar dibandingkan dengan tahun lalu. Padahal kerja BBRI cenderung mengalami penurunan secara year on year. Nah, respon dari para investor juga cukup baik karena 2 hari terakhir saham BBRI sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan meskipun masih jauh dari level intraday tertinggi yang pernah dicatatkan sebelumnya. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham BBRI secara intraday pemirsa. Kita ke grafis yang pertama, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 3.420. Ya, mengalami penguatan jika dibandingkan dengan penutupan hari sebelumnya di 3.370 pemirsa. 935 laju penguatan berlanjut ke 3.470, 1035 mencapai puncak intraday-nya hari ini di 3.490. Pada penutupan sesi pertama, penguatan terbatas ke 3.470. Pembukaan sesi kedua kembali menguat ke 3.480. Saat ini posisi BBRI menguat di 2,97% dan berada di level 3.470. Penguatannya sedikit terbatas. Ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat pergerakan saham BBRI dalam beberapa bulan terakhir. Seperti pergerakan saham-saham perbankan big cap umumnya yang cenderung mengalami tekanan secara year to date di tengah gempuran aksi jual asing pemirsa dan juga beberapa sentimen yang berkembang, dan dari sisi kinerja juga lebih cenderung melambat. Ya, di perdagangan November masih diperdagangkan di atas level 4.000-an. Desember dan Januari mengalami tekanan yang cukup dalam hingga ke 3.590. Februari mencoba bangkit ke 3.970. Maret dan April ini lebih cenderung tertekan. Sempat diperdagangkan di 3.230 dalam beberapa pekan terakhir. Di tengah sinyal dividen dan kepastian dividen, BBRI mencoba untuk bangkit
ke level 3.480-an. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat dari posisi PER, PSR, PBV, dan PCFR, di mana PER-nya berada di kisaran 9.28 kali, PSR-nya di 2.02 kali, PBV-nya di 1.62 kali, dan PCFR di 35.98 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX.